gue nggak mau suzon dia tidur sama perempuan lain, tapi dari isi chattingannya sepertinya dia tidur sama perempuan itu. Oh, ada janjiannya atau? Iya. Soalnya dia bahasa kayak kamu udah pulang ke rumah istri kayak gitu-gitu sih. Itu yang bikin gue murka banget, kayak anjing, gue selama 2 minggu ini gue bertahan. Gue pikir lo akan berubah. Gue pikir lo bakal tanggung jawab sama anak lo, ternyata Oh, tapi gini. Gue mau tanya dulu. Lu kan tinggal bareng pasti. Itu di mana? Di rumah lo? di rumah gue. Di rumah lo. Nah, itu dia bisa ketemunya itu kan maksudnya 2 minggu ini kan lu impresif sama dia. Masa lu nggak bisa enggak sih? Ada momen dimana dia pulang ke ngurus usahanya. Oke. Dan mungkin di momen itu bisa jadi itu. Nah, lu taunya mungkin entah dia lupa hapus chat kah atau lu sadap atau gimana? Karena gue emang gak pernah ngecek handphone dia dari nikah. Gue emang gak pernah ngecek handphone. Maksudnya setiap gue pacaran sama siapapun gue gak pernah berani ngecek handphone. Karena menurut gue itu privacy kan. Nah, sampai akhirnya gue berpikir untuk yaudah deh gue cek. Itu sebenarnya mantannya yang ngasih ide ke gue. Kok bisa? Maksudnya gimana? Jadi gini, kan pada saat puncak berantem itu yang pada saat lebaran gara-gara mantannya. Jadi gini, mantannya itu nge-spill chattingan mereka berdua. Wow, terus? Gitu loh, nge-spill chattingan mereka berdua yang memang isinya mantan suami gue ini ngomong ke si mantan pacarnya ini kayak gue nikah terpaksa, yang menurut gue kayak wow, itu nggak perlu lo jadiin konsumsi publik gitu loh pada saat itu ya. Karena gue aja yang menutup rapat banget, padahal gue yang emang maksudnya gue juga sakit. Iya benar. Gitu gak sih? Iya, maksudnya kayaknya berarti yang ngasih spill itu justru mantannya ya? Awal mulanya. Tapi netizen tuh kayak apa ya? Gue berusaha untuk nenangin netizen buat enggak kok gitu, enggak kayak gitu kok gitu. Pada saat itu ya, karena gue masih menghargai dia sebagai suami gue, karena kan gue belum cerai kan. Benar. Terus sampai akhirnya di take down sama dia. Awal mula dia bikin konten itu karena gue juga bikin konten sih. Karena gue risih kan. Maksudnya dia musik gue mulu, gue bikin konten dia gak terima gitu. Kali merasa tersindir apa gimana. Mantannya itu? Akhirnya dia nge-spill itu. Ya udah, terus sama-sama take down nih gitu kan. Take down, gue diemin tuh kan. Kan yang orang ntar, jadi kayaknya gak dihapus sama dia videonya, cuman di arsip. Ntar di arsip, ntar ditimbulin, maunya apa gitu loh. Lu dari awal nikah, maksud gue lu tuh maunya apa sih? Gitu kan. Ya mungkin dia terobsesi karena mungkin masih ada perasaan sama. I don't know, tapi dia selalu bilang sama gue, dia udah gak cinta, dia udah gak mau sama suami gue. Ya kalau gak cinta kenapa diurusin ya, gitu. Ya gak tahu, I don't know juga ya. Ya pasti masih ada perasaan dia. Gak tahu sih. Karena kayaknya gini. Kalau lu gak ada perasaan, kalau lu bilang yang gak ada perasaan tapi lu melakukan itu, berarti ada sesuatu yang jahat di diri lu. Penyakit hati ya. Ya iya. Karena kalau emang gak ada perasaan mungkin ada alasan dia buat melakukan itu. Ini kan gak ada perasaan nih, harusnya gak peduli dong. Iya kan. Tapi kalau dia melakukan itu berarti ada sesuatu yang jahat di diri dia buat kayak gitu. Kalau gue ngelihat tentang kayak gitu, gue akan bilang kayak, lu ngapain nunjukin kejahatan lu gitu. Iya. Karena maksudnya ini kan udah ada kotak-kotaknya nih. Lu masuk ke kotak yang seharusnya udah batasnya tuh udah tinggi ibaratnya. Nah lu masuk gitu, menurut gue lu agak, semoga semesta nggak ngebales lu aja sih, gue mau bilang itu. Karena gue kayak gue yang orang yang di luar kayak, maksud gue ya lu perempuan lah gitu, harusnya lu juga support gitu. Ya minimal gini, kita sebagai manusia gitu ya, kita aja diajarin kalau misalnya ada yang jahat sama orang, kita nggak boleh jahat. Apalagi ada orang yang nggak ngejahatin lu tapi lu jahatin, ngapain gitu. Iya betul. Semua ada balasannya men. Enggak, ya lu sama-sama perempuan setidaknya ya jangan kayak gitu. Walaupun alibinya dia bilang kayak, kan gue di chat juga ngebelain lo. Maksud gue gak peduli. Kalau misalnya emang lu udah, ibaratnya gini, lu kan emang udah gak mau sama laki gue gitu kan. Ya lu dia chat apapun itu langsung blokir aja. Iya gak sih? Dan gap ini alasan yang paling, lu ngapain nge-spill? Satu itu, kedua kenapa harus ngelade. Sampai ada bahasa gini, oh berarti lo nikah cuma buat ngelupain gue. Wah, what the fuck banget anjing. Wah, ya itu lu masih ngarep jelas sih. Kayaknya lu masih ngarep sebenarnya, tapi ya mungkin lu nggak, karena gengsi nggak mau ngaku. Ya itu, karena cuman restu orang tua. Iya, cuman yang gue mau bilang adalah ya maksud gue, lu kan sama-sama perempuan juga, nggak sebaiknya lu begitu. Tapi kalaupun ya udah terjadi lah, dan gue rasa semoga aja lu bisa maafin dia dan
Ya jangan sampai ngelakuin hal sama. Gue udah maafin kan. Pada Lalu? saat itu gue udah maafin. Terus yang bikin gue akhirnya ngechat dia tuh kayak, lu gimana sih? Ntar lu arsip, ntar lu timbulin lagi tuh konten gitu. Maksud gue, udahlah, gak usah, maksudnya gak usah jadi panjang gitu kan. Terus dia bilang kayak, ya udah Re, kita chattingan tuh. Dia yang ngasih ide ke gue kayak, udah coba lu cek aja handphone suami lo kayak gitu-gitu. Oh, berarti dia ngedokterin gue nih gimana caranya. Kayak gue sampai ngechat, kan gue kan kalau gimana ya, gue tuh naif kan. Gue nggak percaya kalau ada orang jahat. Gue berpikir kayak dia mungkin begitu sama gue niat baik. Oke. Lu mandangnya gitu awalnya. Udah dari situ kita putus kontak. Terus gue ke Tasik waktu itu kan. Gue ke Tasik, gue inget banget itu tanggal 25 Juli. Gue ke Tasik sama suami gue. Di situ emang mood dia bagus banget. Gue liat storynya itu. Bagus banget mood dia. Gue aneh ini orang kenapa tiba-tiba nawarin gue mau makan apa. Terus pikiran gue kayak udah boleh sayang kali ini orang sama gue gitu kan. Sampai pas balik dari Tasik itu gue bilang ke dia, gue ikut lo ya. Gue bilang, pada saat itu pas ke Tasik sebenarnya gue lagi sakit. Gue tuh semenjak hamil kan emang gampang sakit kan. Dan malamnya itu di malam tanggal 24 Julinya itu gue keluar darah dari, maksudnya bukan mens ya, maksudnya kayaknya janin gue agak melemah gitu pada saat itu. Gue bilang ke dia gitu, harusnya kan dia tahu dong keadaan gue. Maksudnya kalau dia sayang sama anaknya, dia gak usah ke Tasik ya di sini. Maksudnya gue temenin lo aja gitu. Emang dan jadwalnya gue harus USG gitu loh besoknya maksudnya. Terus akhirnya gue ke Tasik sama dia tanggal 25 Juli. Terus balik tanggal 26. Tanggal 26 itu gue nawarin diri kayak, gue ikut lo aja ya ke rumah gitu, maksudnya ke rumah ibu. Kan dia tinggal sama ibu angkatnya kan. Gue ikut aja ya ke rumah ibu gitu. Terus kata dia, kan kemarin abis jadi kayak beribu alasan gitu. Dia tuh gak mau gue intilin. Karena memang dari sebelum nikah dia selalu bilang sama gue kayak, ya udah lu yang penting gue tanggung jawab. Gue mau gimana terserah gue. Gue gak mau lah kayak gitu. Jadi kayak emang kambing gitu. Bener. Iya kan. Udah kayak gitu gak debat sih. Maksudnya kayak gue jadi mikir. Emang posisi gue mual. Kan mual jadi sesak kan. Terus kayak ya udah deh gue balik aja ke rumah gue. Udah lu mau balik ke rumah ibu deh. Maksudnya kita misah jadinya. Misah akhirnya. Terus kayaknya dia diomelin sama abangnya. Gue ke Tasik sama abangnya. Rame-rame lah gitu. Kayak dia diomelin sama abangnya, akhirnya dia balik dah. Moodnya hancur banget langsung. Banyak tadi moodnya bagus jadi hancur. Gara-gara pulang ke rumah gue. Dia gak mau pulang kan tadinya. Dia pokoknya dia bete lah sama gue gitu. Sampai akhirnya berantem. Tidur aja tuh gak nyenyak gitu dia. Kayak kelihatan gitu. Risih gitu ya. Kayak risih gitu. Tanggal 27 itu pokoknya dia balik bener-bener kekeh ya pengen pulang tanggal 27 Juli gitu loh. Malamnya itu gue sempet berantem dulu kayak gue. Nah itu di situ dia udah mulai main tangan. Gue sudah murka. Serius main tangan. Dia nendang gue, dia jambak gue. Terus besoknya dia kagak mau pulang. Malamnya tuh gue habis ngediemin dia kan. Gue bodo amat, maksudnya dia di kamar, gue di balkon. Dia, tapi gue masih peduli, maksudnya gue kayak tawarin makan gak gitu. Besoknya gue kan bangun kan, maksudnya gue tawarin dia sarapan seperti biasa lah. Maksudnya kan dia suami gue gitu. Mau makan apa enggak, udah gue GoFoodin. Dia udah buru-buru banget balik. Terbesit lah di otak gue. Kenapa ya pengen buru-buru balik ya? Ada kecurigaan di situ. Gue cek handphonenya, emang gue tahu passwordnya dia kan. Jadi setiap dia buka handphone tuh gue ngintip-ngintip gitu. Dan akhirnya lu buka? Gue buka. Dan isinya ternyata? Ya itu. Isinya chat-chat itu dengan mantannya atau cewek lain? Orang yang baru. Itu mantannya, jujur di situ mantannya kayak pas setelah ngedokterin gue buat ngecek handphonenya, udah lost kan sama gue. Dia pun sama dia juga udah lost. Maksudnya di situ mantan suami gue juga kayak udah rada risih sama mantannya karena lo apa-apaan nge-spill gitu. Udah kayak gitu gue lepas cincin kawin. Gue
Gue ke kamar nyokap gue. Terus? Gue chat dia. Oke. Gue mau cerai. Gue gitu. Oh lu yang mau? Gue. Oke. Karena gue udah murka. Gue mau cerai. Gue gitu. Terus dia ngomong gini. Gue bilang gini. Terusin aja sama gue mau cerai. Anak bisa gue urus sendiri. Gue bilang gitu kan. Dia ngomongnya apa? Apaan kata dia gitu. Oke. Gak usah belaga gak tahu loh. Gue gituin kan. Iya. Terus yaudah akhirnya gue marah-marah lah sama dia. Gue marah-marah. Dia ngomong gini. Yang bikin gue bener-bener kesel. Apa? Kan lo yang maksa nikah. Wah. Pikir gue kayak. Kayaknya lu dari awal juga memang bukan maksa ya. Tapi memang keadaan yang memaksa kalian untuk itu. Terkesan kayak gue yang salah banget. Sepele juga sih. Kayak kelihatannya lu sepele aja gitu. Status lu, kalian tuh sepele aja. Iya. Dan mungkin ya, karena waktu muda juga, terlalu muda juga kalian ya. Dia umur 25. Wow. Harusnya gak tahu sih gue. Itu kan ya gue kan gak tahu. Ya, kondisi orang beda-beda. Nah setelah itu akhirnya talak lah dia. Dia talak lu. Belum. Kan 27. Terus gue pas dia ngomong kayak gitu, gue kesel dong. Gue masuk kamar gue memang rada nendang pintu di situ. Karena gue udah murka banget. Iya udah marah banget. Terus kapan mau diurus gue gitu kan. Gue udah pede banget emang, gue udah kayak udah cerai deh gitu. Kapan mau diurus gue gitu. Dia mau buru-buru cabut, gue tahan dong. Gak bisa lo duduk kelarin sama gue di sini. Gue gituin kan. Lo apa-apa tiap ribut cabut gak bisa lo kayak gitu. Gue gituin. Dia nampar gue sekali. Terus depan itu di depan nyokap lo? Di kamar tidur kita berdua. Udah kayak gitu. Dia nampar gue sekali. Terus gue bilang, lo tau lo nampar gue? Gue gitu kan. Pokoknya kita ngotot-ngototan. Dia nampar gue sekali lagi kan, kanan kiri. Gue tampar balik. Gue tampar balik, dia jenggut gue, dia pukul pala belakang gue. Anjing. Terus? Dipukul pala belakang gue, teriak dong. Mama, aku dipukulin gitu. Gue teriak gitu. Akhirnya nyokap lu datang. Tante gue. Nah, tantenya yang datang. nyokap gue lagi pergi. Oh tante lu yang datang akhirnya. Tante gue misahin. Terus? Dia kenapa gini-gini? Udah akhirnya kita ngotot-ngototan di situ. Ngotot. Adu jotos lah ya. Adu jotos, kita ngotot-ngototan di situ. Gue bilang udah gue mau cerai, gue bilang gitu kan. Gue udah gak butuh. Maksud gue selama ini udah bertahan tapi lo kok begini gitu loh. Gue selama 2 minggu ini nutupin aib lo, nutupin semuanya dari segi biaya pernikahan, dari segi lo gak tanggung jawab, semuanya tuh gue udah gue tutupin. Sampai lo gak mengakui ini anak tuh udah gue tutupin, tapi kok lo begini sama gue. Feedback lo tuh begini. Gue persetan lo gak cinta sama gue gitu loh, tapi tetap lo nih di perut gue tuh anak lo gitu kan. Gue sampai yang gue udah murka banget deh gitu. Terus akhirnya dia balik lah. Cabut dia dari rumah gue. Cuma dia gak bawa baju-bajunya dia. Balik terus akhirnya baru nalak lewat WhatsApp atau gimana? Enggak. Dia nalak gue dulu depan tante gue. Nalak depan tante gue. Atas nama Allah dan atas nama kedua orang tua, saya mau pisah sama Tarik. Talak 1 doang. Talak 1. Dan dia ngomong itu berkali-kali. Berkali-kali itu maksudnya hari itu juga dia ngomong. Diulang-ulang. Sampai akhirnya udah dia balik kan. Dia balik. Gue berharap pada saat itu gue sholat malam tuh. Gue berdoa kayak, ya Allah, semoga engkau kasih mukjizat suami saya bisa berubah. Tiba-tiba berubah pikiran, minta maaf sama saya. Ternyata gue tungguin sampai seminggu enggak. Makanya gue buat konten waktu itu nyanyi lagu Janda Kembang kan. Ternyata dia salah paham. Gitu deh, dijadiin apa ya? Dia jadi play victim. Kayak seolah-olah gue yang emang yang pengen mau pisah. Yang ngakuin kalau diri gue pada saat itu kan memang dia yang nalak gue kan. Walaupun emang yang di awal gue kekeh mau gue gini. Ya, gue tuh ngasih ancaman sehingga lu takut, sehingga lu kayak sadar gitu. Maksud lu gitu kan? Iya, maksud gue kayak lu kayaknya kalau nggak pikir gue gini, gue harus ngelakuin ini supaya lu mikir gitu loh. Maksud gue harus ngomong cerai lagi tuh supaya lu mikir. Ternyata kan nggak mikir juga. Kayak gitu loh. Maksudnya kayak udah susah, udah nggak bisa gitu. Dan pada akhirnya setelah itu akhirnya dia nggak pulang selama 2 minggu. Dan itu lu nggak ada kabar-kabaran atau lu sempet kayak ngechat? Kita sempet kabar-kabaran tapi dia nelfon gue cuma perkara konten cuy. Perkara masalah lu ngapain lu gini-gini. Dia hanya ingin ngebersihin. Jadi gini, popularitas dia itu lebih penting dibanding anak sama istrinya. Kalau emang dia sayang sama anaknya,
dia nggak perlu buat klarifikasi di Instagram kayak segala minta maaf kayak gue aja. Bener gak sih? Bener-bener. Iya. Pada saat mediasi sama keluarga gue, dia nggak ada yang namanya minta maaf. Justru dia bikin onar di komplek gue. Datang jam 2 malam, cuma perkara gini doang. Dia nyentil gue perkara lu aja masih ngelawan sama orang tua lu deh. Gitu. Ya gue sentil balik. Ya lu sama orang tua lu gimana? Dia emosi, dia langsung marah-marah, gue samperin lu yang. Ya gue mah ketawa lah jadinya. Ya maksudnya gue gak ngehina orang tua lu. Gue nyuruh lu introspeksi diri. Lu nyentil gue sentil balik, lu gak mau gitu kan. Gue udah berusaha sabar nih gitu. Lu kok gak mikir-mikir gitu. Mau lu tuh apa sih? Gitu kan. Akhirnya dia datang ke rumah gue. Datang ke rumah lu dengan marah-marah atau ngamuk-ngamuk gitu. Ngamuk-ngamuk, dia ngelemparin sendal, dia ngelemparin tutup tong sampah ke jendela gue. Dia teriak-teriak segala macem. Wow. Ngomong kasar gitu kan. Sampai pas dibukain pintu sama om gue, dia langsung buru-buru mau naik ke atas, mau nyerang gue. Dia ngomong gini, saya gak peduli ya, saya mau di penjara begini. Intinya dia gak peduli, dia di penjara, yang penting gue mati. Gue ini mati. Diginiin sama om gue. Lu gak perlu ngebunuh anak kita kalau misalnya emang lu di penjara. Lu dengan marah-marah ngelempar barang kayak gini aja kita bisa penjarain. Akhirnya kita mediasi kan. Datanglah uak gue segala macam. Ya dia ngeyerahin gue, tapi tetap yang dibahas konten. Gue sampai muak banget nih. Maksud gue, anjing popularitas lo sepenting apa sih? Ya maksudnya gue juga main TikTok, gue juga ibaratnya nyari duit kadang dari TikTok juga gitu, dari Instagram juga. Ya maksud gue masalah keluarga mah gak usah disangkut, ngerti gak sih lo? Paham gak? Gak bisa jadi alasan lain. Popularitas lo kayak penting banget. Iya. Gitu kan? Terus dia pakai klarifikasi segala, bilang kalau misalnya udah mediasi sama keluarga dan gue akan bertanggung jawab atas anak gue. Orang sebelumnya jadi teriak-teriak tes DNA kok. Jadi awalnya juga kayaknya dia pengen nyerahin lu dengan punya kecurigaan kalau anak yang di perut lu tuh bukan anaknya dia. Iya. Sempet kayak gitu dia. Maksudnya kayak awalnya enggak. Awalnya cuma bilang bapaknya banyak gitu doang kan. Nah, semenjak gue chattingan sama si mantan pacarnya inilah, kayaknya tuh mulai timbul-timbul kayak gitu. Makanya gue sih nggak mau sujon mereka balikan atau mereka di belakang gue main gila. Cuman kayak apa ya? Tuhan tuh nunjukin satu-satu, pelan-pelan satu-satu tuh ditunjukin gitu kayak. Apa yang gue omongin ke mantan itu diomongin lagi sama mantan suami gue gitu. Gitu. Pada akhirnya dia ibaratnya garis besarnya memang beneran dia tuh, kan gue yang gue denger ya, katanya dia nyerahin lu dan dia nganggep kalau anak yang di perut lu tuh bukan anaknya. Iya. Dengan terlepas dengan banyak masalah yang lain. Iya. Bener itu? Iya. Wow. Dia bisa tes DNA teriak-teriak. Sampai gue tantangin. Lo mau tes DNA ayo. Tapi setelah lo tahu nih anak lo mau apa, gue tetap mau cerai, lo ngapain? Iya. Gila sih. Tapi dari terlepas dari sudah masalah lu yang udah lumayan sekarang agak baik ya, maksudnya baik apa masih belum? Dari awal lu baik terus sih. Alhamdulillah. Gue tuh nggak pernah yang terlalu dipikirin banget ya. Karena itu akan berpengaruh ke janin gue. Benar. Lu harus kuat sih. Iya. Harus kuat sih. Dan sekarang lu berarti secara agama lu udah cerai. Gue sudah bercerai secara agama, secara tapi negara belum karena harus nunggu anaknya lahir. Iya. Nah, terserah itu gue yang mau gini. Sebenarnya gue maunya dia yang gugat gue. Biar lebih gampang. Ya kan? Gak perlu ada mediasi, gak perlu ada sosokan denda-dendaan. Cerain aja, gugat aja gue. Lebih gampang kalau suami yang nyerain mah. Karena jujur kalau misalnya nih tiba-tiba dia udah minta maaf atau kayak gue mau berubah, mau tanggung jawab, lu bakal nerima dia lagi atau enggak? Dari yang udah masa udah lewat gitu. Gue mau nerima dia kalau memang dia bisa, maksudnya gue mau nerima dia kalau emang dia bisa ngelupain masa lalunya. Nah, terlepas dari masalah yang tadi udah diceritain dan sekarang lu jadi janda flower, janda flower, janda kembang kan? Oh iya. Janda kembang tuh kalau nggak salah yang belum
Tapi kalau udah bunting mah janda anak satu ya. Iya. Tapi kan maksudnya itu di luar pernikahan lu udah melakukan. Iya. Berarti lu selama 2 minggu itu nggak pernah ngapa-ngapain sama dia? Disentuh pun enggak? Enggak. Bro, kok bisa bro? 2 minggu bro. Masih ada 2700 ronde bro. Tapi jujur gue bersyukur lah. Bersyukurnya apa? Kan juga gue dicerain aja. Kalau gue udah sama dia gue rugi. Iya tapi ini gue ngebela haknya si abang dong. Maksud gue bro, itu masih bisa berantem ronde bro. Dia gak cinta sama gue. Iya cinta gak cinta tapi ya gak tahu juga. Tapi yang gue positif dari dia adalah berarti dia kayak ya kan gue kan gak ngasih lebih ya. Ya gue juga tahu diri. Berarti respectnya dari dia gitu. Tapi enggak, gue mau nanya di Giawan. Misalnya ya, seandainya lu di posisi dia. Iya. Lu ngebuntingin anak orang. Oke. Sedangkan Terus? Sedangkan lu ketemu sama si cewek itu baru gitu kan. Terus lu harus nikah nih. Nikah nih. Lu sentuh gak tuh cewek? Lu sentuh? Tapi maksudnya lu sentuh gak tuh cewek? Gua nggak tahu. Gua akan jawab gak tahu karena satu, gue belum tahu rasanya dan yang pastinya gini. Sesuatu yang udah kayak ya udahlah apalagi nikah masa nggak disentuh sih gitu satu. Ya satu maksudnya kan di sudut pandang lu sebagai laki-laki. Iya pasti disentuh. Pada saat lu di posisi dia. Iya disentuh lu lah. harus menikah dengan orang yang emang lu terpaksa nih nikah sama dia. Oke, tapi terlepasnya gua nggak tahu juga kenapa alasannya dia sampai nggak mau nyentuh lu. Kan nggak tahu juga masalah pikiran dia gimana. Lu perlu tahu juga. Dia nggak cinta sama gue dan dia nggak yakin dia anaknya dia. Lu ngerti gak sih? Sekarang gini, kalau nggak cinta aja lu bisa melakukannya sama lu, ngerti nggak lu? Iya sih, itu sih yang ya, gue pikirin. melakukannya nggak perlu pakai cinta. Iya. Yang penting iya, mau. Check in gak aja. perlu pakai cinta sekarang begini nggak perlu pakai cinta. Check in aja kan gak cinta, belum Gak cinta kan kalian? Jadi kan? Ya tapi kenapa pas udah nikah kalian gak bikin gitu, sayang gitu. Gimana mas, coba nih bro, jawab. 5 juta micet itu Anjing. berapa orang ya? Bro, 5 juta bro. Lu dikasih seorang altari loh. Iya bro, jujur gue nafsu dikit nih. Enggak, maksud gue enggak gila, maksudnya kayak ya gue ada beberapa fakta kayak sebagai ini jokes aja ya, gue bercanda aja kayak kok ada gitu, kok 2 minggu nggak diapa-apain, nggak disentuh sama sekali, dan kayak fakta-faktanya adalah kayak tiba-tiba cerainya alasannya inilah. Tapi terlepas dari itu gue mau tanya sama lu mau maafin dia atau enggak dari setelah kejadian ini? Belum, tapi akan. Gue belum kepikiran sampai sana. Yang lu pikirin sekarang apa? Masih sakit hati banget. Oke, gue ngerti. Gak gampang maksudnya. Gue hamil sendiri, gue check up apa sendiri. Dia kan waktu itu klarifikasi di Instagramnya dia. Katanya gue akan bertanggung jawab. Gimana bertanggung jawab? Bulanan aja check up buat anaknya aja dia nggak pernah ngasih. Gue bukan untuk nafkah ya. Tapi ya tanggung jawab. Dia nggak usah ngomong begitu harusnya di story. Jujur, netizen tuh akan lebih respect sama orang yang emang lo salah lo terus lo minta maaf. Ya, mengakui langsung. Ini kan dia play victim pakai segala cara, bikin statement di story Instagram, happy ini ya selamat atas kehamilan 3 bulan. Gue nutupi dari netizen, dia ngebongkar sendiri. Ya gini sih, banyak yang gue bingung dari kalian ya adalah kayak TikTokers. Mantep banget gitu kayaknya tuh kalian tuh, maksudnya apa-apa spill, apa-apa update, apa-apa gitu maksud gue. Tapi ya gue nggak ngebela siapapun, tapi ya kayak maksud gue masalah kalian tuh jangan jadi konsumsi publik sebenarnya. Dan kayaknya harusnya lu tahu deh, maksudnya apa yang harusnya lu lakuin, apa yang enggak gitu. Salah gue sih. Nah iya, ya semuanya gue juga. Gue yang awalnya maksudnya gue yang memulai pada saat itu, kayak mungkin kalau pada saat itu gue nggak bikin konten janda kembang, kayaknya netizen nggak akan tahu. Iya semuanya ya kita kan nggak tahu ya, maksudnya nggak ada yang tahu gitu, maksudnya akan barangnya seperti apa. Tapi yang pastinya adalah kita dari yang udah terjadi sih, yang gue lihat kayak moga-moga ya lu akan terus kuat sih Kin, akan terus kuat ngadepin apapun, dan buat laki-lakinya semoga ada perubahan buat, terlepas gue juga gak bakal nyalin laki-lakinya karena gue pun gak tahu, gue bukan siapa-siapa kalian, dan gue yakin pasti gak mungkin semua orang akan jahat, maksudnya semua orang jahat atau gimana, karena gue gak tahu isi hatinya kayak gimana.
Jadi gue nggak tahu kalian itu sebenarnya aslinya kayak gimana. Tapi yang pastinya kalau memang itu benar terjadi, semoga kalian punya pelajaran yang lebih dari kejadian ini. Dan bisa belajar dari pelajaran-pelajaran sekarang yang mana bisa bikin kalian jadi lebih baik dua-duanya. Dan semoga kalian bisa saling maaf-maafan sih yang pastinya ya. Butuh waktu sih. Iya butuh waktu, tapi semoga ya pesan gue yakin kalau misalnya ada orang jahat sama lu jangan balas jahat. Harus ya. Tapi Ya karena ya kayak gini, api dibalas api akan jadi api yang membara. Iya. Tapi kalau lu balasnya dengan air ya akan padam gitu. Biarpun airnya akan kerasa panas. Kemarin sebenarnya gue udah nggak speak up apapun, udah kayak diem, ya udah deh gitu, tinggal nunggu sidang. Setelah mediasi kan memang sudah perjanjian bahwa udah jangan ada yang saling senggol. Terus tiba-tiba mantan suami saya ini Bikin rame lagi. Bikin podcast sama temennya ngomongin lu, ngomongin. Sepertinya kayak yang kayaknya gue mikir, oh dia soalnya bahasanya mau klarifikasi. Oke. Yang menurut gue kayak klarifikasinya dia. Oke. Kayaknya lebihnya harusnya pengakuan, maksud tuh gitu. Mau gue pengakuan kayak, Oke. iya gue memang melakukan ini Oke. ini gitu. Tapi dari kata-kata temennya juga kayaknya sih lebih ke pembelaan nih dan cari pembenar, pembelaan diri dan cari pembenaran. Ya tapi ya terlepas dari itu sih emang semua orang pasti nggak mau kelihatan salah, nggak mau kelihatannya. Apalagi gue yakin mungkin beban dia adalah karena dia mungkin punya angka, punya followers, punya dunia di sosial media. Wajar mungkin dia punya ngerasa gue nggak mungkin kelihatan aib gue atau kejelekan dia, nggak mungkin dia ngasih tahu itu. Tapi harusnya dia berpikir nggak sih kayak jadi begitu karena ulahnya dia sendiri. Iya, tapi yang pastinya adalah ya semua orang nggak akan nunjukin dia kalau dia tuh jelek gitu, nggak akan semuanya. Biarpun ibaratnya ada jeleknya yang dia kasih tahu, tapi nggak akan semuanya dikasih tahu. Tapi yang pastinya adalah yang gue dapat dari pelajaran lu di sini adalah ya memang satu, kita memang harus hati-hati dalam berhubungan karena udah jelas ini ada korbannya mungkin, dan mungkin gue yakin bukan cuma lu korbannya tapi banyak. Mantan suami lu juga termasuk. Oh, iya. Karena dia juga sekarang kan ibaratnya dari kejadian yang awal itu nginep itu, jadi kan juga punya impact yang jadinya anjir gue jadi punya masalah nih. Makanya gimana ya, kayak aduh sulit deh. Iya maksudnya ya gue mau bilang kayak ya ini orang spesial banget tuh. Buat siapapun ya, biar kata lu follower banyak atau siapapun, lu nggak berhak ngerasa lu paling ini itu sih. Maksudnya kayak mungkin semesta maksudnya dunia tuh punya apa ya, ibaratnya apa yang lu tanam, apa yang lu tuai gitu, itu bener terjadi. Makanya hati-hati. Takutnya adalah nanti semesta akan membalas lu, karena semuanya akan adil gitu dari Tuhan. Makanya hati-hati untuk melakukan apapun. Kita melakukan makanya gue saranin lu ya udah maafin dan ya udah lu berbuat baik aja, nggak usah urusin dia. Karena hal yang lu lakuin baik, insya Allah pasti buat lu juga baik. Gue yakin itu. Gue lebih ke kayak ya udahlah, lu nggak perlu minta maaf udah. Ya udah. Penting udah masing-masing. Gue cuma butuh cepet urusin ke pengadilan. Karena kan emang dari awal maksudnya dia yang mancing-mancing gue buat udah akhirnya cerai gitu kan. Oke. Ya udah. Ini ya kemauan lu udah gue turutin. Oke. Nah sekarang lu yang setelah dari janda sekarang jadi janda tuh bakal gimana rasanya? Atau ada apa gitu yang lu rasain beda? Apa ya? Gue lebih kayak introspeksi sih. Introspeksi. Tapi ada gak sih kayak pandangan-pandangan jelek gitu? Orang? Dari yang lain ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Karena dari awal gue jujur cuy. Maksudnya lo terbuka itu udah ngasih tahu. Mantan suami gue yang nge-spill ini. Jadi gue jujur gitu. Jadi gue nggak munafik. Iya, kalaupun ada yang omongan dia bener lu iyain. Iya. Misalnya ya. Tapi kalau omongan dia salah gue tangkis. Oke. Kalau gue nggak ngerasa. Oke. Nah dari podcast sekarang teman-teman gue banyak beberapa yang gue lihat dari kayak ternyata kita harus ngelihat masalah tuh dari berbagai sudut pandang tiap masalah apapun. Dan gue ngelihat dari masalahnya Kina adalah kayak kita tuh memang bener dapat pelajaran kalau dari podcast hari ini adalah kita nggak boleh gampang percaya sama orang. Itu satu. Nggak boleh buta dengan angka. Kita ngelihat wah ini followernya banyak, mungkin enggak cuy, gue sebenarnya nggak gitu. Nggak lu nggak pandang itu. Enggak. Tapi gue yakin kalau misalnya atau ganteng deh. Kayaknya mungkinnya kalau nggak looknya
nggak mungkin lah perempuan pasti nggak ada itu. Sih. Ya intinya adalah kita nggak bisa percaya sama orang sebelum kita tahu dia sebenarnya gimana. Intinya gini deh, PDKT banyak teman-teman lu yang berteman lama sama lu, tapi ketika dia ada jahat di hari-hari tertentu, lu nggak akan tahu. Gitu. Iya betul. Jadi ya kita tetap harus hati-hati dan tetap yang gue tanamin sampai sekarang adalah gue ya gue berbuat baik aja. Lu mau jahatin gue silahkan gitu. Tapi semesta akan membalas apapun itu yang lu lakuin. Iya betul. Makanya gue ya udah berbuat baik aja gitu. Gue ngurang-ngurangin, gue jahat sama orang gue kurang-kurangin. Dan kalau misalnya ada hak juga buat gue kalau misalnya lu jahat sama gue bisa lawan, gue lawan gitu. Satu lagi, hindari berzina. Hindari berzina. Berzina nggak boleh bro. Lu harus hijrah berarti. Berarti lu jangan kan waktu itu lu mabok terus malah bilangnya hijrah malah kentu. Iya. Jadi gitu kan. Nah sekarang lu dari kentu harus hijrah ke makan babi. Oke. Pesan dari gue kayak jadi perempuan tuh jual mahal dikit tuh penting sih. Iya, jangan sampai kayak. Jangan terlalu baik, jangan pernah jadi perempuan naif aja. Iya, langsung harus bro, hati-hati bro. Karena ternyata ya ini toel. Gue contohnya. Maksudnya pelajaran ya, bukannya bangga. Bukan bangga, tapi pelajaran. Tapi gue pun dapat pelajaran yang kayak sebagai cowok dalam hati-hati dalam berhubungan dalam sama perempuan juga. Dari kisahnya Kina kita bisa belajar kalau ya apapun tuh ada resikonya gitu. Lu jahat pun ada resikonya, lu baik pun ada resikonya semuanya. Betul. Tapi itu akan balik lagi sesuai dengan apa yang kita tanam gitu. Makanya ya kita harus tanggung jawab dan hati-hati gitu. Makanya gue seneng banget bisa podcast pertama gue walaupun lama banget ini hampir 2 jam dan jujur gue sebenarnya masih pengen banyak lagi yang pengen gue bahas tapi kayaknya waktunya terlalu lama. Makanya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat Kina. Sama-sama. Semoga jadi wanita yang semakin kuat terus, sehat-sehat terus. Semoga nanti sampai bayinya lahir dengan sehat, dan lu sebagai wanita yang selalu kuat dan makin kuat sampai kapanpun. Amin. Dan buat yang tadi kita bahas, mohon maaf dari gue pribadi, gue nggak ada maksud buat apapun tentang ini. Gue hanya menjalankan konten dan ya ini sebatas konten aja. Gue nggak ada maksud buat kalian. Gue mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton podcast Daur Ulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.